kehadiran sekarang itu sama, nanti nilainya 5%, karena itu silahkan PJ menulis nama-nama siapa yang hadir, dan menuliskannya di angka nomor 1, berarti kehadiran 1, tulis Z, itu berarti hadirnya lewat Zoom. Yang tidak hadir lewat Zoom, biar aja di kosong, nanti saya akan cek apakah dia masuk di YouTube atau tidak. Nah, yang tidak ikut Zoom, kasih tahu ke kelas B, C, maupun A dan D, itu boleh ngabsen di channel YouTube saya untuk kelas ini dengan menulis nama dan kelasnya. Nama kelas cukup gitu aja. Kecuali kalau ada pertanyaan ya. Nah itu. Nah, absensi setiap harinya ketika sudah tayang YouTube ditunggu sore ini jam yang sama, hari yang sama, yaitu pada jam 4 sore sudah ngabsen semua. Nah, nanti tugas mandirinya itu menuliskan poin-poin yang saya sampaikan hari ini, misalnya poin apa yang dianggap menarik, dianggap penting, soal apapun, refleksi tentang misalnya model baru dalam belajar, atau merangkum tugas, atau merangkum pola pembelajaran atau apa, terserah, nanti dituliskan di grup FB ya. Nah, kehadiran yang kedua kita sudah mulai kelas. Jadi kehadiran kedua sudah bicara tentang apa itu masail fikih, cakupannya dan lain sebagainya. Tetapi sudah ada 2 orang yang bertugas dari kelas A, B, C, dan D harus ikut Zoom. Nah, ini yang cuma ini aja ikut Zoom, yang lainnya nanti enggak. Yang lainnya ikut boleh, tidak ikut enggak apa-apa. Jadi ya, kelas A 2 orang, kelas B 2 orang, kelas C 2 orang, kelas D 2 orang ikut absen. Berarti nomor 1 sama nomor 2. Jadi nomor 1 sama nomor 2 di absen, itu orang yang pertama kali akan mempresentasikan kaidah fikih dari list atau daftar kaidah yang sudah saya bagikan. Orang yang pertama kali mempresentasikan paling bebas memilih duluan, manapun terserah. Yang penting 1 orang ngambil 2 kaidah, 1 orang. Jadi silahkan ikut absen kelas B dan C sekarang ini. Nama pertama sama nama kedua memilih 2 kaidah dari list yang sudah saya bagikan untuk dipresentasikan minggu depan, tanggal 9, lewat Zoom bersama saya. Nanti Anda mempresentasikan tugas Anda, saya mempresentasikan tugas saya terkait dengan apa itu kaidah fikih dan lain-lain. Yang lain ikut Zoom boleh, tidak ikut nanti bisa baca atau lihat di YouTube. Sama, untuk lihat di YouTube, itu absensinya tulis nama dan kelas, ditunggu paling lambat sore jam 4. Hal yang sama untuk kehadiran yang ketiga, keempat, seterusnya dengan tanggal yang berbeda. Tugasnya langsung berurut saja, berarti absensi 1, 2, berikutnya 3, 4, 5, 6. Terus setiap pertemuan itu yang wajib ikut Zoom sama saya cuma 8 orang. Dari A2, B2, C2, D2. Gitu ya. 2 orang, tentu saja untuk minggu ketiga, keempat, dan seterusnya, itu silahkan saja memilih cepat-cepatan memilih aja, kasih tulis nomor aja. Itu kan di daftar kaidahnya sudah ada nomornya. Nah, tinggal sebut nama, ngambil nomor berapa, 1 orang mengambil 2 kaidah. Jadi 1 orang mengambil 2 kaidah, sehingga semua kebagian dan semua orang berbeda-beda. Tidak boleh kaidah yang sudah diambil oleh yang lain itu diambil lagi oleh orang yang berbeda, tidak boleh. Harus kaidahnya berbeda-beda. Nah, pertemuan 7, pertemuan 6, pertemuan 7 juga sama aja. Jadi nanti akan ada presentasi dari 8 orang, lalu presentasi dari saya, itulah kelasnya, di Zoom.
yang mau ikut silahkan, yang lain. Kalau yang bertugas wajib ikut dan datang tepat waktu sebagaimana sekarang. Sisanya boleh keluar masuk, boleh masuk, boleh tidak, tetapi wajib absensinya di YouTube. Nanti kalau yang ikut di Zoom ya absensinya bisa di Zoom, cukup di Zoom boleh. Nanti bisa menulis apa namanya di chat atau di mana saya absen hadir di Zoom misalnya. Kalau yang sudah hadir di Zoom tidak perlu ke YouTube tentu saja ya. Ya boleh juga ke YouTube kalau merasa belum paham lagi. Itu pertemuan ke-6 dan ke-7. Nah, pertemuan ke-8 adalah UTS. UTS-nya itu diambil dari, tidak ada Zoom, tidak ada YouTube, UTS-nya diambil dari kelas-kelas yang telah saya sampaikan, yaitu pertemuan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nanti saya akan beri pertanyaan, tetapi tulisannya dalam bentuk artikel di-upload di kayaknya bukan di FB masing-masing. Nanti kita bicarakan nguploadnya ya, apakah di FB Group atau di blog. Nanti kita bicarakan ya. Tapi intinya menulis artikel tentang soal yang saya berikan, tapi soalnya diambil dari pertemuan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Jadi ada waktu 24 jam Anda ketika saya beri soal untuk membuat artikel, dan artikelnya lalu diupload di FB Group atau di blog bersama. Nanti kita bicarakan lagi. Kehadiran yang ke-9, 10, 11, 12 kembali lagi seperti semula. Ada yang bertugas 8 orang, sisanya saya yang akan mempresentasikan, dan yang bertugas itulah yang wajib ikut Zoom. Sisanya tidak wajib, boleh ikut, boleh tidak. Tetapi absensinya kalau tidak ikut melalui YouTube di hari yang sama ditunggu sampai jam 4. Cara hadirnya cukup menulis nama dan kelas itu ya. Nah, itu kehadiran. Nanti jika setelah presentasi 8 orang per hari itu masih tersisa orang-orang yang belum presentasi, maka di tanggal 8 bulan 12, tanggal 8, salah. Di tanggal, bentar ya, salah nulis saya. Bulan 12, bentar. Di tanggal 15 harusnya. Di tanggal 15, tanggal 16, tanggal 16, itu tanggal 16 bulan 12, itu presentasi untuk semua kelas A, B, C, D yang belum presentasi sama sekali. Seharian nanti kita akan presentasi, karena saya kosong tidak presentasi, maka yang belum presentasi ini bagiannya terakhir di hari Rabu tanggal 16 bulan Desember, pertemuan ke-15. Nah, pertemuan berikutnya itu UAS, tidak ada Zoom, tidak ada YouTube, absensi cukup lewat WA, menuliskan kaidah yang dipresentasikannya itu dengan contoh-contoh, terutama contoh-contoh dalam fikih muamalah. Nanti menjadi artikel yang tersusun rapi, nanti kita bicara lagi kriteria artikelnya, dalam blog yang dibikin dengan judul kaidah-kaidah fikih muamalah. Jadi tolong PJ pertama bikin grup FB, yang kedua bikin blog kaidah-kaidah fikih muamalah. Kalau grup FB itu harus segera, kalau blog masih ada waktu lah, karena untuk UTS dan UAS, jadi masih ada waktu panjang, beberapa minggu lagi, nggak apa-apa. Itu kehadirannya, dan kehadiran ini tentu saja mewajibkan di YouTube tadi, itu UTS-nya memilih salah satu tema yang sudah dibahas, maksudnya tema 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu, lalu saya akan beri soal, dijawab ditulis dengan baik, antara 700 sampai 900 kata, lalu diupload ke blog kaidah-kaidah fikih muamalah. Tentu saja nanti ditulis nama, NIM, kelas, lalu judul, dalam kurung,
jawaban UTS, kaidah fikih misalnya. UAS-nya itu memilih salah satu kaidah. Sorry, bukan salah satu, maksudnya 2 kaidah yang dari daftar yang telah saya kirimkan. Jadi ada daftar ratusan kaidah di situ. Nanti dipilih satu orang milih 2, lalu kemudian dipresentasikan jadi tugas struktur, dituliskan jadi tugas UAS untuk UAS. Jadi sejak sekarang sudah bisa dicari, dipikirkan, nanti dimasukkan ke blog kaidah-kaidah fikih muamalah. Nah ini kalau tugas mandiri itu setiap kelas seperti kelas sekarang ini itu Anda akan dinilai hadir dan punya tugas mandiri yaitu 5 nilainya kalau totalnya. Nilainya pakai ratusan tentu saja, 70, 80 sampai 100, tapi kalau total berarti 5% dari 100 poin. Itu menuliskan apa yang dianggap penting dari kelas saya. Sekarang ini misalnya apa yang dianggap penting di kelas saya, silahkan dituliskan, bebas, tidak ada kriteria, pokoknya bebas saja, mau poin-poin boleh, mau refleksi boleh, mau artikel boleh, asal tidak terlalu panjang sekali, jangan 1000 halaman misalnya, atau 100 halaman orang akan baca. Jadi dituliskan lalu kemudian di-upload di grup FB. Nah, tulisan ini paling lambat hari Ahad jam 4 setiap minggunya. Nanti pertemuan kedua juga begitu. Pertemuan ketiga juga begitu, sama, di-uploadnya di grup FB semua. Nah, kalau tugas UTS dan UAS itu di blog nanti. Nah, tugas terstruktur, bukan 1, 2 ya. Mengambil 2 kaidah fikih dari daftar yang sudah dibagikan, lalu mempresentasikannya secara berurut sesuai absen bagiannya. Jadi lagi-lagi nomor 1 sama 2 minggu depan sudah presentasi, dan bagi yang presentasi minggu depan, berarti nomor absen 1 dan 2, itu memilih duluan. Silahkan bebas memilih mana yang paling dianggap sesuai dengan kemampuannya, keinginannya, harapannya. Setiap kelas akan presentasi 2 orang, berarti satu kelas 2 orang untuk sesi. 2 kali 4 berarti 8 orang ikut bareng. Itu kira-kira, lalu ini nilai-nilai, saya kira tadi sudah saya jelaskan, nanti nilai kehadiran sama mandiri, itu akan saya nilai totalnya 5, kalau misalnya tidak bikin tugas atau bikin tugas tapi tidak hadir ya berarti berkurang nilainya. Bukan dapat 5% dari 100. Nilainya sih misalnya 70, 80. Nah, cuma 80 ini ekuivalen dengan 4 atau 3% dari total 100%. Nah, ini nilai UTS juga 10, terstruktur 10, UAS 15. Totalnya adalah 100. Nah, itu kira-kira secara umum. Silahkan kalau ada pertanyaan. Saya sudah bagi RPS, saya sudah bagi daftar isi. Mungkin boleh juga sekarang disebutkan bagi yang absennya nomor 1 dan 2, memilih kaidah nomor berapa dari daftar yang telah saya sebutkan. Silahkan, saya sudah selesai. Jika ada pertanyaan, ini waktunya biar cukup untuk Bismillahirrahmanirrahim, ingin bertanya, Pak. Ya, silahkan, Karnila. Ya, perkenalkan nama saya Karnila dari HSB semester 5. Terkait tugas mandiri, Pak, ini kan nanti di-upload ke grup FB ya. Nah, yang kami tuliskan itu bentuknya seperti cerita, resume atau seperti apa, Pak, ketentuannya? Kalau tugas mandiri, kamu kelas D ya? Kalau sekarang B. Oh, B, oke. Maksudnya kalau kelas D itu kan nanti soalnya siang. Oke. Kalau tugas mandiri itu bebas seperti yang saya bilang. Refleksi boleh, cerita boleh, poin boleh, bebas aja.
Saya tidak mengatur, yang penting jangan terlalu banyak sekali biar orang tidak jenuh membacanya. Misalnya kita batasin paling banyak berapa ya, 700 kata misalnya, paling banyak ya. Poin-poin 1, 2, 3 boleh, refleksi boleh, apapun lah yang kira-kira menurut Anda dapat pelajaran dari kelas ini dan patut di-share ke orang lain. Nanti kalau Anda mau nge-share di FB pribadi ya boleh saja, tetapi saya akan membacanya biar mudah terkumpul di situ di FB Group. Nah, di FB Group. Jadi pribadi ngirim, misalnya di grup juga ngirim, nggak apa-apa. Nah, gitu ya. Itu untuk tugas mandiri. Ada yang lain? Iya. Apakah ada yang lain? Kalau tidak, mari kita mulai dari apa namanya kelas B. Absensinya Sri Rahayu sama Dewi Sri Mulyani. Adakah orangnya? Ada. Oke. Dewi Sri Mulyani sama Sri Rahayu sudah ketemu daftar itunya? Ada, Pak. Sudah ketemu? Nggak harus sekarang, nggak apa-apa. Coba diamatin dulu. Nanti dipilih. Kamu memilih 2 ya? Baik, Pak. Kamu memilih 2. Sinyalnya putus-putus, Pak. Oke, ya, nggak apa-apa. Terus Muhammad Rizky sama Rizka Rahayu. Adakah hari ini orangnya? Ya, ada, Pak. Oke. Sama Muhammad Rizky sama Rizka Rahayu. Silahkan memilih secara bebas. Nanti tulis saja di grup nama dan memilih nomor berapa ya. Nomor berapa. Baik, Pak. Nanti biar nggak dipilih sama yang lain. Silahkan ada waktu kamu berapa jam lah atau mungkin sampai besok juga boleh. Nanti Anda presentasi di minggu depan. Baik, Apakah Pak. ada pertanyaan lain? Apakah ada pertanyaan lain? Bapak izin bertanya. Ya, silahkan. Saya Sinta dari HSA, Bapak. Bapak ini kan HSA kan harusnya jam 10.20, tapi kita ikutnya di jam 08.40 Ya, nggak apa-apa. ya. Nah, ini untuk pemilihan kaidahnya sekarang atau gimana, Pak? Memilih kaidahnya nggak sekarang, nanti saya akan bagikan dulu karena A sama D belum saya bagikan, sudah ada sih tapi belum saya bagikan. Ini saya kirim di grup A sama D, memilih sama pakai absen. Nah, untuk yang absen pertama 1 dan 2 kita beri kesempatan 24 jam untuk memilih duluan. Nah, sisanya silahkan saling memilih dan yang sudah terpilih tidak boleh dipilih oleh yang lain. Gitu aja. Nanti Sinta tolong kalau ada kelas A yang absen di sini, hadir di sini, itu dituliskan sama kamu nanti masukkan ke list absen ya, Zoom-nya. Ya, baik, Bapak. Oke. Bapak untuk yang pertemuan selanjutnya itu dari absen lagi atau enggak? Pertemuan selanjutnya itu hanya akan ada 1 kali Zoom. Nanti 1 kali Zoom, nanti kita sepakati jamnya misalnya, yang dikali Zoom 1 kali Zoom itu ada 8 orang, 8 orang yang wajib ikut Zoom itu. Cuma 8 orang itu. Yang lainnya ikut boleh, lewat YouTube boleh, biar leluasa. Yang lainnya. Misalnya kita sepakati, misalnya setiap hari Rabu jam 9 sampai jam 11 misalnya nih. Nah, maka di hari Rabu jam 9 sama jam 12 ini cuma 2 orang dari kelas yang wajib ikut Zoom. Cuma 2 orang. Karena itu 2 orang kalau tabrakan izin saja. Sisanya ikut boleh, keluar masuk boleh, tetapi wajib tentu saja mengikuti karena ada tugas lewat YouTube atau lewat Zoom. Kalau kelebihannya kalau lewat Zoom bisa bertanya langsung, itu aja. Jadi Anda siapkan saja tempat, kuota, dan lain. Mohon maaf ini karena biar efektif dan mudah dijangkau oleh semua teman-teman. Karena kalau lewat WA pengalaman semester kemarin nggak efektif. Nggak kelihatan ngikutin apa enggak, UTS-nya kacau semua, apa yang saya tanya dijawab lain lagi. Jadi karena itu saya menggunakan platform lain, mudah-mudahan ini pelajaran yang lebih baik.
Gitu, Sinta. Apakah ada pertanyaan lain? Ya udah Bapak. Ya, makasih Sinta. Ya, Apakah ada pertanyaan lain? Bapak, saya ingin bertanya tadi Ya, silakan, Kamila. terkait apa maksimal masuk Zoom itu selain pemateri maksimal 2 atau boleh misalkan ada sekitar 5 seperti itu? Boleh, yang ikut Zoom boleh silahkan berapa saja, tetapi yang wajib 2. Oh ya. Yang Terima wajib, kasih, Pak. ya, yang bertugas itulah yang wajib. Yang lainnya boleh cepet-cepetan lah, duduk paling depan silahkan. Kalau sudah nggak ada tempat duduknya ya mohon maaf. Jadi silahkan saja, nanti kita akan kasih tahu di grup semua jam 9 sampai jam 11 hari ini yang wajib, itu duluan yang duduk, yang lainnya ya monggo, silahkan siapa aja yang mau ikut, yang tidak bisa ikut, atau terus yang tidak wajib sih mau keluar di tengah jalan juga boleh, nggak masalah. Yang penting nanti nulis hadir sama nulis poin-poin yang disampaikan, dan itu di-upload di grup FB. Nanti akan kelihatan apakah nulis poinnya nyontek dari yang lain, karena kita di grup akan kelihatan sama apa tidak dengan tulisan yang lain. Nah, saya harap tidak nyontek tentu saja, karena tulisannya bebas poin-poin itu. Silahkan tadi Ahmad mau bertanya. Ahmad Faris Anwar? Enggak jadi. Udah. Oh, udah. Jadi Pak, pertanyaannya sama Karnila ya. Oke. Apakah ada pertanyaan lain? Ya Pak, saya Pak. Silahkan Fitri. Mau Fitri bertanya, Mia. Mia, oke silahkan Mia. Silahkan Mia. Mia Listiani. Silahkan, langsung Mau aja. bertanya, Udah. Pak. Iya, silahkan Mia. Ayo Mia. Iya Mia. Pak. Pak, yang tadi Bapak jelasin mengenai komentar absen di YouTube. Itu tuh ketika kita yang nggak ikut, yang bukan tugas presenti, kita komentar absennya di YouTube. Ya. Yang tidak ikut Zoom, seperti sekarang nih kan ada yang nggak ikut Zoom, maka absennya Bapak akan saya sinyalnya. lihat. Ya, nanti suaranya nggak kedengeran, Pak. Yang lain kedengaran nggak suara saya? Kedengaran, Pak. Oke. Ya, nanti bisa cek di Intinya adalah bisa tanya ke grup, ke teman-teman. Intinya adalah bagi yang tidak ikut Zoom, absennya nulis nama dan kelas di komen channel YouTube sesi ini. Setiap sesi hari yang bersangkutan. Intinya itu, Mia. Silahkan Fitri Amalia. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Waalaikumsalam. Ya Pak, mau bertanya ini yang terkait tugas UTS sama UAS itu kan menulis artikel ya Pak. Ya. Itu tuh bahasanya sama yang di UAS tuh sama kayak di UTS enggak Pak? Apa beda? Beda. Membahas artikel. Temanya tuh Pak. Apanya? Sorry. Tema. Oh, temanya beda-beda. Kalau UTS itu mengambil tema yang saya sampaikan di kelas kehadiran 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu untuk UTS. Kalau untuk UAS, itu tentang kaidah yang kamu pilih 1 orang 2 itu yang dipresentasikan itu. Jadi terstruktur sama UAS sama, tapi kalau UTS berbeda. Ya. Kalau UTS berbeda. Ya, sama-sama Fitri. Ada pertanyaan lain? Saya Pak. Silahkan, Jerry. Ya, saya Jerry Tamara dari kelas A semester 5. Punten Pak, mau nanya terkait yang tidak bisa mengikuti perkuliahan lewat Zoom itu kan ke YouTube. Nah, ketika ada pertanyaan mengenai materi tersebut, itu ditulisnya di kolom komentar atau bagaimana? Terima kasih. Sebaiknya
Boleh sih di situ, tapi kan nanti berarti Anda harus berkunjung lagi ya. Kalau boleh juga di situ, nanti biar saya ingat. Tetapi sih kayaknya lebih baik pertanyaannya disampaikan di grup FB aja, grup WA saja. Di grup WA sehingga bisa saya jawab langsung di situ pertanyaannya. Ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, tapi boleh juga sih kalau biar diketahui banyak orang ya boleh ditanya di YouTube, nanti begitu saya kunjungin saya jawab di situ. Tapi kalau mau cepat jawabannya di grup WA karena itu lebih sering terlihat dibanding YouTube. Apakah ada pertanyaan lain? Apakah ada pertanyaan lain? Sudah? Pak, saya boleh nanya, Pak? Boleh. Abdussalam, silakan. Itu Pak, nanti yang presentasi di Zoom berarti nggak ada sistem kayak diskusi ya, Pak ya? Kenapa? Nggak ada sistem diskusi gitu kan? Ya, yang hadir boleh bertanya, ada saya paling tidak. Nanti presentasi Anda itu akan saya live-kan di YouTube. Jadi Anda akan ditonton oleh mertua Anda, menantu Anda, teman-teman Anda, sekaligus maksudnya biar Anda juga merasa tertantang untuk membaca ya, untuk membaca lalu menuliskannya secara baik dan tentu saja Anda mempertanggungjawabkannya. Ya Pak, soalnya kan tadi yang di awal Bapak bilang nanti buat audiens boleh ikut, boleh enggak kan Pak? Ya, yang Zoom itu. Betul. Oke, udah paham. Ya, minimal kan ada saya dan saya akan bertanya. Siap. Makasih Pak. Ya, sama. Apakah ada pertanyaan lain? Ya Pak, saya. Silahkan. Saya Fitri Amalia dari Hasjet. Ini Pak, yang mengenai tugas terstruktur yang presentasi itu buat mind map enggak Pak? Ya boleh buat mind map. Ya ini kan nanti beda dengan Masail ya. Jadi bikin mind map ya bagus karena kalau yang ini sih lebih kepada maknanya apa kaidah tersebut dan aplikasinya bagaimana untuk isu-isu fikih, terutama fikih muamalah. Gitu ya. Jadi tidak. Berarti bebas ya Pak? Boleh ya, buat mind map? Boleh tidak. Karena ini beda dengan Masail. Kalau Masail agak kompleks, perlu mind map. Oke Pak. Baik, makasih Pak. Sama-sama Fitri. Apakah ada pertanyaan lain? Izin bertanya Pak. Ya, silahkan. Untuk referensi itu dicantumkan tidak Pak? Dicantumkan dong, dicantumkan. Ya, sekaligus bicara referensi ya. Anda bisa cari di di Google sudah banyak. Kalau bahasa Indonesia kadang kaidah, kadang kaedah, kadang qaidah. Silahkan dicari, ada buku-buku juga, ada tulisan-tulisan juga, tetapi pastikan itu terkait dengan tugas Anda. Terutama yang berbahasa Arab, nanti beberapa juga tulisan saya akan share, atau bisa dikunjungi di website saya atau di Facebook saya terkait dengan kaidah-kaidah fikih. Tetapi tentu saja penting untuk disebutkan. Nah, syukur-syukur Anda bisa langsung menjelaskan bahwa pengetahuan saya ini diambil dari 3 buku atau 3 tulisan atau 3 artikel ini gitu ketika presentasi. Tapi kalau ketika nulis tentu saja perlu lebih lengkap ya, disebutkan di footnote atau terutama di footnote atau di daftar pustaka. Untuk artikelnya ini karena artikel populer,
Itu nggak perlu ada bab-bab begitu, langsung aja langsung mulai nulis aja. Judul langsung mulai nulis. Begitu, Ahmad Farid. Apakah ada yang lain? Terima kasih, Pak. Sama-sama, Farid. Apakah ada yang lain? Halo? Ada yang lain pertanyaan? Kalau tidak ada, nggak apa sambil nanti ngomong aja. Kalau tidak ada, saya akan sedikit ngasih, tadi saya agak buru-buru ngomong karena takut waktu nggak cukup untuk menjelaskan tentang kontrak belajar ini. Jadi karena tidak ada lagi, maka saya akan manfaatkan waktu saya selama sekitar setengah jam untuk berbicara tentang motivasi belajar ya, karena ini adalah pertemuan pertama Anda semester kelima, maka saya berharap Anda terus memiliki motivasi, memiliki keinginan kuat, dan syukur-syukur sudah punya rencana penulisan skripsi sejak sekarang. Itu penting sekali. Karena kalau tidak, maka Anda akan ribet sendiri, kesusahan di akhir semester. Sejak sekarang, kalau Anda punya tujuan, salah satu ciri orang yang bertanggung jawab, orang yang independen, adalah orang yang punya rencana. Setelah punya rencana, lalu Anda proaktif. Proaktif artinya selalu mencari, selalu punya inisiatif, selalu berbuat, tidak banyak mengeluh. Lalu kemudian punya prioritas. Jadi tentu saja karena rencana Anda banyak, kegiatan Anda banyak, maka Anda akan dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab kalau Anda mampu membuat prioritas. Dari 5, 10, atau 15 kegiatan selama setahun, keinginan selama setahun, itu prioritas Anda mana? Itu harus dipastikan. Dengan menulis prioritas itu, maka Anda bisa menolak tawaran-tawaran yang lain. Nah, itu cirinya. Kita mau tanya? Ciri dari orang yang memiliki tanggung jawab atau independen, mandiri. Ciri kalau orang yang tidak bertanggung jawab, tidak mandiri, itu biasanya mudah mengeluh, mudah melempar tanggung jawab, mudah menyuruh orang lain. Nah, itu artinya Anda masih tergantung. Mudah dikit-dikit menyalahkan cuaca, suasana, orang tua, adik, itu gampang sekali menyalahkan, gampang sekali menumpahkan kepada orang lain, itu artinya Anda orang yang tidak mandiri. Nah, Anda harus memproses diri Anda agar menjadi orang yang mandiri dan bertanggung jawab. Cirinya 3, ingat lagi ya. 1, Anda punya rencana. Yang kedua, Anda proaktif, 3P berarti. Yang ketiga, Anda punya prioritas. Punya rencana, proaktif, prioritas. Nah, ketiga hal ini, itu salah satu yang ada motivasi, keinginan kuat dalam diri Anda, dan juga memaknai diri. Jadi, memaknai diri itu penting sekali. Jangan sampai Anda setiap hari memaknai diri sebagai orang yang bodoh, dalam arti misalnya orang Brebes paling tahu juga cuma bawang gitu loh. Itu memaknai diri yang terlalu sederhana sehingga akhirnya tidak maju ke depan. Saya orang kampung, bapak saya nggak tahu apa-apa, saya nggak akan bisa pinter dan lain sebagainya. Nah, itu perlu ditransformasikan menjadi orang yang siap, mau, bisa gitu loh. Nah, itu salah satunya memotivasi diri dengan membaca biografi orang terkenal, orang hebat, orang sukses, yang biasanya mereka juga sama, awalnya adalah orang biasa-biasa saja. Orang yang kita kenal siapapun sekarang, Gus Dur lah misalnya, Jokowi lah misalnya, siapa lagi. Itu orang dulu orang biasa-biasa saja. Tetapi dengan kemauan yang kuat, dengan motivasi yang tinggi, dengan niat yang kokoh, maka semua tantangan, semua halangan akan dihadapi
karena dia orang yang mandiri, bertanggung jawab, punya rencana, punya prioritas, dan proaktif untuk kesuksesan dirinya tersebut. Salah satu caranya adalah tadi membaca biografi orang-orang hebat. Cara yang lain adalah tentu berdoa. Doa adalah salah satu cara untuk mengaitkan kekuatan Allah bersama kita. Kita tahu sesungguhnya kita sudah punya kekuatan besar sekali, yaitu akal. Saraf kita banyak. Ada banyak sekali saraf dalam otak kita yang itu belum berfungsi secara maksimal kecuali didorong oleh kita, dimotivasi oleh kita, salah satunya dengan merasa bahwa kita adalah bagian dari rencana dan kerja-kerja ketuhanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Rahman Rahim, maka kita mengimplementasikan bagaimana mengasihi banyak orang, bagaimana memberi ilmu kepada banyak orang, bagaimana memberi pengetahuan kepada banyak orang. Karena kita merasa punya kekuatan dari Allah, la haula wala quwata illa billah, maka kita akan mendorong kekuatan kita jauh lebih besar. Yang ketiga, kita masuk pada kondisi-kondisi yang terpepet atau kondisi-kondisi yang memaksa kita. Salah satunya adalah ini tugas-tugas ini. Kadang-kadang kalau kita nggak diberi tugas, kita akan tidur. Begitu kita kasih tugas, baru kita berpikir bagaimana cara membaca internet, bagaimana cara menggunakan HP yang awalnya HP hanya untuk nyanyi, untuk hiburan. Sekarang kepikir bagaimana kuota harus betul-betul digunakan untuk yang bermanfaat. Untuk pembelajaran misalnya. Nah itu dikondisikan. Atau ada orang yang mengkondisikan. Bisa dosen, bisa orang tua, bisa yang lain. Seperti kata ilmu psikologi, orang itu bisa lari lebih cepat ketika dia dikejar oleh anjing dibanding dengan tidak dikejar oleh anjing. Nah, ketika dia dikejar oleh anjing, maka lahir senyawa-senyawa dalam tubuhnya sehingga dia larinya lebih cepat. Pikirannya lebih jauh untuk bisa mencapai tujuan itu. Nah, Anda bisa jadi memerlukan orang-orang yang seperti anjing itu, yang akan menggigit Anda kalau Anda tidak belajar, yang akan menubruk Anda kalau Anda tidak sukses. Nah, salah satunya adalah mungkin saya sebagai anjing Anda, untuk memaksa Anda, mendorong Anda untuk membaca, untuk presentasi, untuk menulis. Nah, itu contoh. Tapi juga Anda bisa membuatnya sendiri situasi, suasana di antara teman-teman. Anda bisa bikin kelompok diskusi, Anda bisa bikin kelompok belajar misalnya, atau kelompok menulis misalnya. Lalu satu sama lain saling mengingatkan, satu sama lain saling mendorong, agar supaya memiliki progres dalam kehidupannya, terutama dalam proses belajar ini. Nah, itu salah satu cara belajar atau memotivasi yang lain. Jadi membaca biografi, berdoa, lalu mengkondisikan diri dalam kondisi terpepet, atau tentu saja motivasi itu bisa juga dilakukan dengan cara memberi reward, memberi apresiasi kepada diri. Jika sudah sukses pada hal tertentu, lalu kita beri kesempatan untuk diri kita untuk piknik, untuk makan yang enak, untuk beli sesuatu, atau untuk mengambil istirahat yang cukup, terserah. Itu penting juga agar supaya kita jiwa kita tidak bosan, tidak jenuh, dan lalu tidak lagi punya semangat. Nah, itu secara umum. Karena itu saya berharap teman-teman sekalian jangan lagi mengeluh atas nama saya SMA Pak, saya SEMEA Pak, saya SMK Pak, saya bukan alia, saya bukan santri, dan lain sebagainya. Sekarang media di depan Anda sudah banyak sekali. Muhammad Rizal, apakah mau bertanya? Media di depan Anda sudah banyak sekali. Oke. Sekarang media di depan Anda sudah banyak sekali. Media di depan Anda sudah banyak sekali, pengen bahasa apa saja sudah ada di Google.
pengen terjemah apa saja sudah ada di Google, pengen belajar apa saja sudah ada di Google, bahasa apa saja. Jadi karena itu tidak bisa lagi mengatakan saya tidak bisa. Yang ada adalah kamu bertanggung jawab atau tidak, proaktif atau tidak, punya rencana atau tidak, bisa mengatur waktu atau tidak. Nah, karena itu saya berharap sekali ini adalah cara kita bersama untuk mendorong potensi yang ada di dalam diri kalian, teman-teman semua. Pelajari, pahami potensinya, dicoba. Apakah saya punya kemampuan di sini? Lalu bisa jadi dari seluruh pelajaran ini kemampuan Anda untuk mencari sesuatu di internet, atau menerjemahkan, atau menulis, atau kemampuan verbal, presentasi, atau kemampuan kerjasama, dan lain sebagainya, itu juga salah satu kecerdasan. Nah, kita sambil mencari bersama, tetapi intinya saya sudah pasang aturan, target, mari kita capai bersama. Saya harapkan ini salah satu momentum bagi Anda untuk bisa mentransformasikan diri Anda dari kondisi tertentu ke kondisi yang lebih baik dalam berbagai hal. Ini salah satu saja, karena itu yang pertama kali harus ditanamkan dalam tubuh dan diri Anda adalah rasa percaya diri, lalu kemauan, sehingga kemudian muncullah potensi-potensi. Jangan matikan suara diri Anda dengan suara-suara negatif tentang diri Anda. Misalnya hanya karena terkena jerawat 1, halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke. Dengar, Pak. Ya, makasih. Jangan sampai hanya karena punya jerawat 1, sedihnya sampai 3 hari 3 malam. Atau hanya karena diomongin, dibully oleh 1 orang di Facebook, lalu sedihnya sampai 10 hari 10 malam. Bingungnya, itu jangan sampai seperti itu. Anda punya diri Anda, lakukan apa yang terbaik, biarkan yang lain itu jangan membuat Anda menjadi negatif. Karena kondisi diri Anda, kontrol diri Anda ada pada diri Anda. Apakah jerawat itu kamu anggap sebagai seni atau sebagai sesuatu yang memalukan? Anda yang memutuskan. Anda yang memutuskan. Karena itu, mari kita kelola diri Anda agar menjadi orang yang selalu punya semangat, punya kemauan, siap proaktif, punya rencana, dan juga prioritas. Nah, itu secara umum kenalan dari saya tentang motivasi tentu saja, dan saya akan menemani Anda semua agar supaya bisa sukses dalam hidup ini, dalam belajar ini, terutama terkait dengan mata kuliah Qawaid Fiqhiyah. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, kita akan sudahi, tapi saya beri kesempatan terlebih dahulu. Apakah ada pertanyaan? Pak, mau nanya, Pak. Oke, silahkan Adinda. Kan Bapak kan nge-share ke grup kelas ya, Pak, yang tugas Qawaid itu. Nah, kita ngambil 2 kaidah fikih itu yang akan kita presentasikan itu dari situ ya, Pak ya? Ya, dari situ, betul. Oh, iya, Pak. Nah. Terima kasih, Pak. Untuk yang presentasi pertama, dia punya hak duluan memilih ya. Yang lain tunggu dulu sampai terpilih dulu oleh nomor 1, nomor 2. Apakah ada pertanyaan lain? Halo? Suara saya terdengar? Dengar, Pak. Ya. Dengar, Pak. Dari saya. Cukup sekian ya. Oke. Ya, karena Pak. itu, mari kita tutup pertemuan pertama ini. Nanti saya menunggu dari dari PJ masing-masing. Pertama bikin grup FB Qawaid Fiqhiyah, lalu kemudian saya memperoleh keputusan dari nomor 1 sama nomor 2 adalah absen B dan C, memilih 2 kaidah
fikih dari daftar yang telah saya kirimkan. Itu saja. Mari kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca surat Al-Fatihah sekaligus berdoa untuk kita semua, untuk kesuksesan kita semua, kesembuhan, kesehatan kita, dan juga tentu teman-teman kita, saudara kita, warga bangsa yang terkena musibah COVID atau penyakit lain, maupun yang tidak, agar sama-sama semua memperoleh prima, kesehatan yang prima, keimanan dan kesuksesan, serta rezeki yang baik dan halal. Ala hadihinnya, walikulli niyatin sholihah, ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami'i sahabati rijalan wa nisaa wa jami'i ulama as-solihin wal awliya al-muqarrabin wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa akhatina wa akhwatina wa jami'il muslimin wa muslimat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Jangan lupa PJ masing-masing, atau kalau selain B dan C ada A dan D, dipastikan yang sudah hadir di Zoom ini namanya siapa saja. Saya akan bagikan list absennya, lalu silahkan, sudah ya list absen, sudah saya bagikan ya? Di grup. List absennya tulis huruf Z di angka pertama. Terima kasih banyak. Wallahu yarhamuna, rahmatan amatan tamatan syamilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, Pak. Ya, silakan. Sudah selesai, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Jangan khianati, jaga istri, jaga suami, jangan kau sakiti, jangan tak peduli. Bila hati sudah bersih, penuh cinta, buang benci, saling sayang, saling setia, lalu saling melayani. Jaga keluarga, jaga tetangga, jangan bikin atau sengsara. Jaga bangsa, jaga semesta, jalin kasih, pupuk cinta. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah,
Ada sinergi, tidak hierarki, kerjasama saling jaga. Tua menyayangi, muda